Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Naila Saskia dengan NIM 20244064051117 yang akan menjelaskan tentang model pembelajaran Azure. Pengertian Azure. Model Azure adalah model pembelajaran yang digunakan untuk membantu guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran secara sistematis. Model ini tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga memperhatikan karakteristik siswa, penggunaan media, serta keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dengan menggunakan model Azure, pembelajaran diharapkan menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, tujuan utama dari model ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Baik, langkah pertama adalah analisis peserta didik. Pada tahap ini, guru harus memahami karakteristik siswa secara menyeluruh seperti usia, kemampuan awal, latar belakang pendidikan, serta gaya belajar siswa, apakah visual, auditori, atau kinestetik. Hal ini penting karena setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Dengan memahami karakter siswa, guru dapat menyesuaikan metode dan media pembelajaran yang tepat. Contohnya yaitu untuk siswa sekolah dasar, pembelajaran akan lebih efektif jika menggunakan gambar, permainan, atau benda konkret yang dapat mereka lihat dan pegang secara langsung. Langkah yang kedua adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan dapat diukur. Dalam penyusunannya terdapat beberapa komponen penting yaitu audiens, siapa yang belajar, behavior, kemampuan yang diharapkan, kondisi saat belajar, dan degree, tingkat keberhasilan. Tujuan ini menjadi acuan utama dalam proses pembelajaran, sehingga guru dan siswa memiliki arah yang jelas. Contohnya, siswa dapat menjumlahkan pecahan dengan benar dengan tingkat ketepatan minimal 80%. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah memilih metode, media, dan bahan ajar yang digunakan. Guru perlu menentukan metode pembelajaran yang sesuai seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, atau kerja kelompok. Selain itu, guru juga harus memilih media pembelajaran seperti video, gambar, atau presentasi PowerPoint, serta bahan ajar seperti buku atau modul. Pemilihan ini harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Contohnya, dalam materi pecahan, guru dapat menggunakan gambar atau benda nyata agar siswa lebih mudah memahami konsep tersebut. Langkah yang keempat yaitu menggunakan media dan bahan ajar dalam pembelajaran. Pada tahap ini, guru tidak hanya menggunakan media, tetapi juga harus mempersiapkannya dengan baik. Langkah yang dilakukan meliputi meninjau media terlebih dahulu, menyiapkan alat dan lingkungan belajar, serta memastikan media dapat digunakan dengan lancar saat pembelajaran berlangsung. Hal ini penting agar proses pembelajaran berjalan efektif tanpa hambatan teknis. Contohnya, guru menyiapkan video pembelajaran sebelum kelas dimulai agar tidak terjadi kendala saat ditampilkan. Langkah kelima adalah melibatkan partisipasi siswa secara aktif. Dalam pembelajaran, siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga harus terlibat secara langsung. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, atau mengerjakan tugas bersama. Dengan adanya partisipasi aktif, siswa akan lebih mudah memahami materi dan tidak cepat merasa bosan. Contohnya, siswa diminta berdiskusi untuk menyelesaikan soal cerita secara berkelompok. Langkah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan. Guru perlu menilai hasil belajar siswa untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Selain itu, guru juga mengevaluasi metode, media, dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jika ditemukan kekurangan, maka perlu dilakukan perbaikan agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Contohnya, jika banyak siswa belum memahami materi, guru dapat mengulang dengan metode yang berbeda. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Model Azure adalah model perencanaan pembelajaran yang membantu guru merancang proses belajar secara sistematis, mulai dari menganalisis karakter siswa, menetapkan tujuan, memilih metode dan media, hingga melakukan evaluasi dan perbaikan. Dengan langkah-langkah tersebut, pembelajaran menjadi lebih terarah, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, model ini juga mendorong keaktifan
siswa dan membantu meningkatkan pemahaman serta hasil belajar secara optimal. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.